Assalamualaikum teman-teman. Nah hari ini aku mau bahas tentang job student lagi. Mungkin kali ini adalah versi yang kedua apa ketiga kali ya. Nah terus di sini aku nggak sendiri, aku ada beberapa narasumber. Kali ini ada 3 orang, jadi ada 3 orang teman aku. Di samping aku ada Kori. Hai guys. Sophie Kori. Assalamualaikum, bonjour. Oh ya teman-teman lihat aja ya namanya di sini ya. Terus ada Rina. Bonjour. Kemudian ada si Nona cantik satu ini, Yumna. Nah, jadi ini pertama kali nih teman-teman kita ngumpul lagi setelah setelah 6 bulan kita tidak berkumpul. 6 bulan 7 bulan lah gitu. Apalagi kita nggak pernah saya. kumpul lagi. Nah terus di kesempatan kali ini kita bakalan sharing tentang job student, khususnya mungkin job student di McD sama di Disneyland. Soalnya yang sebelum-sebelumnya itu aku cuma bahas tentang babysitting yang lebih banyak ya, tapi sekarang berhubung teman-teman aku ini memang kerjanya, pengalaman kerja studentnya itu di McD sama di Disneyland. Jadi aku pengen minta mereka buat sharing ke teman-teman semuanya. Mungkin dari Kori dulu, gimana Kori udah kerja di McD apa di Disneyland? Di Disneyland. Kori kerja berapa lama di Disneyland? Aku waktu itu 2 tahun sih, dari 2017 sampai 2019 awal. Oke, terus gimana, seneng nggak? Kalau senang sih ya alhamdulillah, kayak aku sih orangnya selalu seneng ya. Oke. Happy terus ya? Happy ever after gitu. Yes. Nah jadi kalau buat orang yang suka, biasanya ada kan yang kayak seneng banget sama Disneyland, yang kayak suka banget sesuatu yang berbau Disney gitu. Pasti senang banget sih main di sana, karena kita bisa bisa main gratis gitu kan. Pokoknya habis kita kerja terus kita bisa langsung main gitu kan. Nah dan kita juga bisa main kapan aja gitu kalaupun kita lagi ini. Tapi kalau misalkan aku sih ngerasa kalau udah kerja di sana kayak malas gitu lah, tiap hari ngeliat kan misalkan, jadi udah kayak bosen gitu ya? udah bosen. Iya. Nah terus kalau dari segi gajinya gimana? Gajinya berapa? Gaji per bulan karena waktu itu jadi tergantung nih, ini yang part time atau yang kayak full time. Jadi aku pernah kerja yang part time. Iya part time ya. Kan? Jadi kalau yang part time itu aku cuman ngambil namanya kontrak Caesar. Nah yang Caesar itu aku berarti 16 jam, dia cuman kerja 1 minggu doang. Nah 1 minggu itu aku digaji kurang lebih sekitar 500-an, pernah sih 580 sampai 600-an lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi seminggu cuman 2 hari, Sabtu sama Minggu, per harinya itu 8 jam gitu. Jadi 1 jam istirahat. Jadi kami kerjanya cuma enggak deh, 8 jam kerja full, 9 berarti 9 jam, 1 jam istirahat. Kayak gitu. Jadi 8 jam Kak kerjanya. 8 jam. Bukannya tadi Caesar kamu bilang? Iya, Caesar kan 8 jam kali 2. Oh, 2 kali ya, 1 minggu ya. Jadi weekend. Weekend doang ya. Cuman yang nggak enaknya Kak, dia agak jauh dari kota ya kan. Jadi kita emang harus kayak kerjaannya 1,5 jam, itu belum ganti bajunya, bla bla bla. Jadi kayak kita menghabiskan 3 jam lah untuk pulang pergi gitu. Itu doang sih. Tapi selainnya enak. Selebihnya itu amal lah ya, soalnya banyak avantas yang bisa kita dapat. Iya, benar-benar banyak avantasnya juga, banyak kelebihannya guys. Jadi kita misalkan kayak mau pulang ke Indonesia, itu dibayarin setengahnya gitu, maksimal 300 euro gitu kan, di reimburse. Terus Navigo juga dibayar 80%-nya atau enggak. Terus udah gitu apa lagi Arin? Banyak lah beberapa kayak card kado gitu, gift card gitu. Terus kalau Natalan dapat shake ya pokoknya banyak ininya lah. Ini kayak THR lah ya. Iya. Walaupun kita nggak ngerayain Natal. Semuanya dapat lah ya. Banyak kado-kadonya lah gitu. Nah itu tadi di Disneyland. Nah kalau misalnya kok gitu sih? Di Disneyland kalau gimana? Di McD. Nah buat Yumna sama Rina gimana pengalamannya selama kerja di McD? Pengalamannya capek sih kerja di McD dibandingkan Disneyland. Oh ya? Kenapa? Karena di McD kan restoran ya, jadi kayak restoran rapid, jadi kayak fast food gitu. Jadi kayak harus benar-benar
nge-push fisik gitu. Oke. Tapi kalau di McD kontraknya itu maksimal 18 jam per minggu. Maksimal? Iya. Nggak 20? Enggak, karena McD biasanya kadang kita ada overtime, jadi mereka nggak mau membatasi 20 jam itu buat jaga-jaga 2 jam. Oh, oke. Terus gajinya berapa kalau di McD? Kalau di McD dulu kalau kontraknya 18 jam per minggu, sebulan bisa dapat 660 sampai 690. Banyak juga ya? Iya. Banyak. Terus berarti per jamnya berapa? Sekitar 10 euro sekian. 10, sekitar 10 euro. Oke. Kemarin yang aku bahas tuh aku bilangnya 8 euro, 9 euro lagi. Ternyata udah naik ya. Seminggu udah naik. Oke. SMIC itu apa sih Kak Rina? Nah, ya benar. Itu kayak gaji UMR per jam di Prancis. Tiap tahun itu naik berapa something. Oh, tiap tahun ya pasti ya? Iya. Keuntungannya adalah setiap hari makan McDo. Bosen dong. guys. Ada rasa baru, ada makanan baru, sandwich baru, hajar. Oh, berarti Rina udah tahu semua dong menu. Tahu dong dari yang terbaru. Udah hafal, Udah udah hafal. ini. Di luar. Iya. Iya. Jadi kalau Udah luar kepala. Yumna juga pasti kan. Iya. Pasti kalau udah ada orang pesan mau pesan ini mau pesan Udah di ini, luar. pasti udah di luar Udah kepala. luar kepala. Terus ada keuntungannya lagi, kita dapat diskon 30% kalau mau ke McDo yang lain belanja. Oh gitu. Iya, karena kita ada kayak kartu apa? Mac Booster namanya. Jadi kayak ada kartu anggota McD gitu. Nanti tunjukin itu dapat 30%. Kalau Setiap makan di dimanapun. Iya, setiap Oh, makan di McD manapun. Di McD manapun. Oh, Tapi buat apa? Karena kita makan McD tiap Disneyland, by the way Disneyland juga tahu kartu yang kita kartu kita tuh namanya Oh iya, apa sih? yang Kartu Disneyland kita juga bisa dipakai di Disneyland di Hong Kong, di Kartu employee ya. Kartu Iya, yang jadi kita Paris kayak ya? kita tinggal minta ke mana ke manajer kalau misalnya kita mau ke Disneyland USA, nanti dikasih apa gitu. Jadi kan dia nyambung terus sama Disneyland di dunia ini. 50% ya kalau nggak salah, 50% apa 40%, nggak tahu. Terus gimana sama teman-teman kerjanya, sama bosnya, gimana? Maksudnya hubungannya tuh baik nggak? Mereka baik-baik nggak? Sampai gitu atau gimana? Kalau di McD itu lebih ke kayak gaya Amerika ya, jadi kayak kita tuh nggak kayak anda kamu gitu, jadi bahasanya kayak kalau bahasa Indonesia dibilang lu gue gitu. Oh Jadi kayak sama manajer tuh tutuaye gitu. Oke, iya. Jadi kalau kita pakai ubu malah mereka jadi kayak terkesan ada jarak jarak distance. gitu. Oke, jadi kayak kayak lebih Maka sama akrab gitu ya. maka sama direktur harus pakai tua gitu. Oh gitu. Seru ya. Kalau Yumna gimana pengalamannya? Sama sih waktu yang di McD yang Luxembourg itu Kak. aku nggak pernah sih ketemu Yumna di sana, nggak pernah. Ada di situ kayak apa namanya, seru sih, benar-benar deket sama manajer. Waktu bisa itu nangis aku juga. Itu kayak Yumna. Baby. Ini kan babynya Mado. Jadi you guys. Tapi kurang lebih kayak gitu lah, seru sih. Oke. Tapi aku cuma kerja 3,5 bulan lah Kak, cuma sama job doang. Ya. Terus habis itu tapi Berapa emang capek jam banget Yumna sih. kerja? Maksimal berapa? Aku kayak 18 deh Kak. Iya, 18. Tapi emang bener-bener capek banget sih. Tapi aku kayaknya nggak pernah deh gajinya sampai 670 gitu. Itu Maksimal karena 600 lah. tapi kalau nggak tahu ya, Apa mungkin kamu karena overtime? nggak mungkin kalau nggak tahu ya, kalau di restoran di peraturan di Prancis kalau nggak salah kalau kita lebih kerja dari jam 11 malam Oh iya. kita ada tambahan iya. gaji 10% gitu. Bener-bener. Gitu, jadi ya Kalau Yumna siang terus, nggak Aku malam. malah sering fair mature, sering closing gitu. Oh berarti malam dong? Malam, Iya. aku kayak Tahu sering sih. kayak Aku sering sama. kerjanya dari jam 6 ke jam 12, 6 jam 12 gitu. Capek sih emang di McD, tapi itu yang paling gampang dapat kerja. iya itu yang Iya, karena jamnya gampang paling keluar. fleksibel buat Bener-bener. student ya. Yang gini kan banyak tuh dari teman-teman aku kan juga ada di kelas aku gitu kan sering nanya itu kalau misalnya kita mau cari job student gitu di Paris misalnya mereka
kira-kira mempertimbangkan pengalaman nggak sih gitu, kayak misalnya mau di McD gitu, apa kita harus ada pengalaman sebelumnya gitu, udah pernah kerja di McD atau di mana? Kalau di McD kurasa enggak ya, di Butong kayak maksudnya ya siapa aja bisa kerja gitu asal kamu yang belum pernah kerja sekalipun bisa kerja. Kalau di McD lebih ke ini sih, kayak apa, lebih di available waktunya. Kalau semakin banyak available kayak bisa diterima. Lagi pula McD gampang pergantian orangnya gitu loh, Kak. Jadi ya itu yang paling mudah. Walaupun nggak bisa bahasa Prancis, nanti dikasih di dapur. Oh gitu. Oh iya, Ini awalnya. Oh iya. Oke. Aku kemarin polivalum sih, banyak di kasir. Kalau nggak goreng kentang, bersihin toilet. Iya itu aja. Oh nggak pernah. Kalau aku hampir semua sih, hampir semua. Oke. Itu Iya, sih, jadi bahasa Prancis sih. jadi itu sih bedanya sebenarnya kalau babysitting, karena aku kan babysitting terus nih. Nah, aku sebenarnya juga pengen nyobain tuh di McD, cuman kayak gimana ya, kayak tadinya tuh sempat mikir kayak ada kelasku juga kan, kayaknya harus ada pengalaman gitu, sementara aku nggak ada pengalaman. Nah, sementara di babysitting itu mereka family itu malah kebanyakan prefer orang-orang atau mahasiswa yang memang udah ada pengalaman babysitting gitu. Makanya aku tuh mikirnya kayaknya aku nggak bisa di McD karena aku nggak ada pengalaman gitu. Gimana aja di kasir pun, mungkin kayak di Franpi atau di Carrefour. Kalian udah pernah coba nggak sih? Belum. Cuma di unit. Kasih. Aku paling restoran. Kalau kasir mah Kasih mah gampang. Kami udah pernah, kalau udah pernah megang sekali kayaknya udah bisa. Iya, udah yang penting tahu tombol-tombol di layarnya aja sih. Aku di mana sih, di Disneyland aja ya? Iya, Kalau di Disneyland aja ya. Itu pun 2 tahun, lumayan sih. Iya, lumayan sih, udah 1,5 lama. tahun di Disney. Lama sih. Pengalaman yang paling mengesankan selama kerja di McD sama di Disneyland, coba ya, Kor. Mengesankan Yang apa ya? paling Buruk, kayak baik buruk, baik buruk dan iya, baik yang baik. positif, negatif nih. positif negatifnya. Nah, yang paling berkesan gitu, positifnya apa, negatifnya apa? apa ya, siapa duluan deh yang terpikir duluan? Di Disney atau siapa? Karina kan juga pernah di Disneyland kan? Iya. Disney. Apa ya, di Disney waktu itu kalau Yang nggak salah paling kita kayak di setiap restoran, aku sama si Cory restorannya itu kan sebelahan. Jadi waktu itu kita ada kayak pertandingan gitu, restorannya aku sama restorannya si Cory. Oh iya. Yang kayak siapa yang menang gitu, kita nonton apa, Wild West Show gitu namanya gitu. Jadi kita dapat tiket gratis gitu kan, nonton pertunjukan apa, pacuan kuda ya namanya ya. Kuda ya. Udah terus ya, jadi kayak kita tahu apa, timnya, kita tahu orang-orang yang kerja di restorannya si Cory dan apa sih namanya? Jadi kayak bertanding gitu lah, terus akhirnya yang menang di si restorannya Cory gitu. Jadi kayak Jadi restoran tempat aku kerja tuh lebih enak daripada tempatnya dia. Tempat dia tuh lebih melelahkan. Karena tempat dia tuh agak sedikit mirip McD gitu. Jadi kayak cepat saja resto gitu ya. Kalau aku kayak lebih di Kamyong gitu loh, Iya, Kak. iya, Ada kayak food truck gitu. Food truck terus udah gitu. Punya aku lebih banyak itunya, tahu lebih banyak hadiah-hadiahnya daripada Iya. dia. Aku kan sering ada yang apa, kado-kado apa tuh yang aku bilang itu loh, yang apa yang dari aduh, Coca-Cola lupa aku gitu. ya dari Coca-Cola kayak dari mana, pokoknya yang sering banget dapat uang dari Disney mendadak gitu. Iya. daripada di kiosnya dia, di apa, di restoran dia. Terus kalau menurut aku yang paling mengesankan itu ya guys, aduh ini sebenarnya pengalaman, nggak tahu sih ini negatif atau positif ya. Aku pernah diajak yang diajak itu orang itu Yang paling berkesan. jadi Iya dong, kepo, netizen kepo. Iya dong. Jadi aku ini pernah ya guys, diajak sama ada orang gitu. Jadi dia tuh orang gimana, dia orang Prancis, tapi dia